kaumnya Nabi Musa itu iman nggak kalau Musa sebagai Nabi? Nggak, jawab saja, iman kan? Ya saya ulang lagi, ini kaumnya Nabi Musa yang iman. Kaumnya Nabi Musa itu semuanya iman kalau Nabi Musa itu Nabi. Ketika Nabi Musa memberi penjelasan detail tentang Baqarah, kan pertama innallaha ya'murukum an tasbahu Baqarah, terus minta penjelasan mereka itu Baqarah yang apa? Dijawab la faridu wala dzikr. Terus warnanya apa? Innaha baqaratun safra. Lalu Baqarah yang pernah dipakai kerja apa enggak? Baqaratul la dalulun tusirul arda wala taskil hars, yang belum pernah dipakai kerja. Kemudian terakhir mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haqq. Qalu padha ngucap sapa kaum Musa, mulai ngucap ngene, al ana ing dalem saiki ji'ta rawuh panjenengan bil haqqi kelan kebenaran. Baru kali ini engkau benar, sekarang ini kamu baru benar. Itu kan kafir. Berarti ma madho mim Musa itu tidak benar. Itu bahaya betul kalau dikatakan orang mukmin pada nabinya. Kan misalnya mengatakan ya Musa baru ini engkau benar, berarti di masa lalu salah, dan meyakini Nabi salah adalah kafir atau murtad. Maka seperti ini harus ditakdirkan. Semua tafsir menakdirkan qaulul ana ji'ta bil haqq bil haqqil wadih, apa? Bil haqqil wadih. Baru ini, sekarang ini baru engkau menjelaskan kebenaran secara gamblang. Artinya kemarin-kemarin engkau yang membawa hak tapi samar-samar. Sekarang jelas. Tanpa sifat al-wadih, maka kaum Musa menjadi kafir karena sama juga mengatakan kamu sekarang benar, dulu-dulu tidak benar. Makanya di sini harus ditakdirkan apa? Qalul ana ji'ta bil haqq ayil haqqil wadih. Itu lihat di semua tafsir seperti ini. Kalau ada mufassir tidak nafsirin nabai al-wadih, ya berarti ra mufassir. Ya wong goblok tapi nulis. Bahaya. Nah sama di kitab Muharrar itu ada beberapa kesalahan takbir dan itu dibenarin oleh Imam Nawawi. Misalnya bilang kalau dalam tubuh, ya misalnya ini Imam Muharrar bilang gini, oke, kamu nggak apa-apa semuanya pakai air dan harus pakai air, namanya wudhu semuanya harus pakai air, illa ayyakuna fi udwika, misalnya fi udwika, kecuali illa ayyakuna fi udwika misalnya jurhun atau syainun misalnya, atau ila yakuna fi udwika damun. Nah khawatirnya Imam Nawawi kalau sekedar catu menjadikan orang boleh tayamum, kok nang catune mau pukul sidik. Nah atau misalnya gini, orang boleh tayamum kalau ngalami syainun, satu cacat, ternyata yang cacat ginjalnya. Nah makanya Imam Nawawi harus berkepentingan nambahin zahir, karena kalau yang cacat ginjal tidak ada hubungannya dengan tayamum, apalagi yang cacat otaknya gitu. Orang stres gitu. Atau sarafnya gitu. Nah atau yang cacat nasibnya gitu ya, itu kan. Nah seperti ini kan mau tidak mau Imam Nawawi itu khawatir kalau anak-anak Mahat Ali ini syainun fahis tidak ditambahi zahir. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ziyadatul lafzah, kata Imam Nawawi, sekali saya menambahkan satu lafaz maka harus kamu ikuti, karena fala buddha minha, karena itu satu keharusan. Sama seorang mufassir harus menambahkan dalam qaulul ana ji'ta bil haqq ayil wadih, karena tanpa penafsiran al-wadih berarti kaum Musa meyakini Musa fima madha adalah yakdzib atau kadzib, karena artinya apa? Sekarang kamu baru benar. Mana kira oleh Pak Haris? Pak Haris saiki alim, berarti disik-disik bodoh. Nah, kalau itu tidak kafir. Zamannya dia tahu bodoh. Maksudnya zaman kecil itu. Oleh nih, oh Pak Haris saiki payu rabi, itu boleh karena dulu kemarin enggak payu itu boleh. Jadi boleh. Tapi Pak Haris tetap menguruskan, oh ora payu. Kangelan milih lah. Ya orang boleh lah membela diri itu boleh, karena Islam mengajarkan izzatun nafsi, orang harus punya harga diri. Jadi harus bilang kalau kemarin bingung apa memilih, bukan karena anda payu. Kalau dikonco goblok, itu pinternya rakarwan. Gus kulon itu goblok, kena apa? Mbah kulon itu goblok. Nak kulon lebih pinter kita orang sopan. Repot. Mana kulon saat ini bilang goblok tambah takzim.
Jangan-jangan mereka milih goblok itu ikhtiaron, secara sukare, takut gak sopan sama bapaknya, sama mbahnya. Kan mbahnya gak alim, bapaknya ada alim. Kok aku alim kok gak sopan terus. Ya bagus lah. Jadi ini bela kaum goblok. Tapi bapaknya mau coba badik ra iso kok putune mau coba mahal itu kan gak sopan. Ya setuju ya. Maksudnya sang goblok wis anggap ae ngono maksudnya. Asline ya ora ngono ya goblok tenan maksudnya ini kan maksa-maksa ben ana harga dirine napa. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kalau dalam ilmu majas itu paling banyak itu majas hadas. Majas ijaz itu kalau dalam bahasa ilmu makna itu sama, tapi kalau di balaghah dibedakan. Ini majas ini, tapi ya sama lah sebetulnya. Jadi apa ya? Saya ini kan sering belajar balaghah, tapi juga belajar lisanul arabi. Saya juga belajar ilmu mantek. Nanti kelihatan ilmu itu mirip-mirip. Misalnya begini, saya tadi malam-malam apa itu? Sekarang hari apa ya? Malam Sabtu ya. Saya malam Kamis itu masih ngajar di Ma'had Al-Istogiri. Terus Kamis saya ngisi di Al-Wahdah di acara Le'akhbas. Sekarang di sini, tadi saya di Kudus. Misalnya begini ya, orang seneng Quran ya, seneng Quran kajian dengan semua pondok Kudus, pondok kajian. Seneng Quran itu kan fanatik wakaf karena diajarin oleh guru-gurunya. Sebetulnya wakaf itu memang satu keharusan. Cuma kelirunya kita, kadang anggap yang harus itu wakaf ya. Sebetulnya bukan wakafnya yang harus itu. Yang harus itu kepastian makna. Yang perangkat lunaknya mau tidak mau kita punya istilah. Terus kita istilahkan wakaf. Sebetulnya kalau dalam disiplin ilmu balaghah itu namanya fasl. Ya di balaghah ada kitabul fasli wal wasli. Kalau di ilmu makna namanya taktek. Taktek itu dipotong-potong. Nah, terus orang Quran menyebut itu. Nah, kenapa saya nerangkan ini? Karena banyak orang salah paham. Dikira wakaf itu satu hal yang sakral. Sebetulnya memang keharusan. Fala Buddha, cara Imam Nawawi fala Buddha. Misalnya gini, sama tak beda ya. Nah, ini relax saja. Saya tidak beda Pak Haris karena kalau keliru isi-isi guru kok keliru. Jadi sampean enak keliru pantas. Ijek santri enak keliru kan pantas. Misalnya begini, kan nggak mungkin misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Coba kalau kamu baca langsung itu maknanya begini, walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lahu maring Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman ya ora digawe ing jejeg. Karena kalau dibaca langsung itu ada tasallutul amil alal ma'mul. Berarti lam yaj'al juga mengamali lafaz qayyiman. Berarti Allah ora gawe Quran, ya ora gawe bengkong, ya ora gawe jejeg. Itu kan kafir betul. Maka harus ditaktek itu dipotong. Nah, orang tajwid menamakan itu sakta. Liyane asim itu wakaf. Sebenarnya sakta sama wakaf itu sama persis. Wong tajwid wae sing ngotot, nak bukan jenis sakta, nak bukan jenis wakaf. Itu kan wong tajwid saja. Sebetulnya kalau orang makna itu kepentingannya hanya satu. Dan Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok berhenti, orang mutakalim ngambil nafas atau tidak bengkok itu maknanya qayyimah jejeg. Karena orang itu kalau ditaktek itu pasti paham. Misalnya saya ngomong ke Haris gini, Haris kamu jangan beli bandeng di Pati. Terus saya jeda juana, maksudnya jangan beli di Pati tapi di. Kalau ngomong saya tak taktek loh, tak jeda. Haris kamu jangan Rabi Zainab. Terus saya jeda Sri, maksudnya ngerabi Sri. Tapi kalau langsung jangan Rabi Zainab, Sri, Martia dan sebagainya itu semuanya masuk dilarang, apa? Tapi kalau jangan Rabi Zainab terus jeda Sri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk memastikan tidak tasallutul amil yaitu walam yaj'al qayyima adalah harus ditaktek. Jadi walam yaj'allahu iwaja. Quran tidak dibikin bengkok terus jeda. Maknanya enggak bengkok adalah qayyimah. Apa? Jed. Maknanya orang Arabi Sri, orang Arabi Zainab, maknanya Arabi. Ini kalau jeda. Sekali enggak jeda, ini ada tasallut. Jangan Rabi Zainab, Sri, Martia, apa. Itu mesti semuanya jangan. Lha ngono kok ora ro semak talifah, malah takok. Kenapa kok sakta? Mbah jare guruku ya sakta. Pokoke ngono.
Oh lah boyong ora dadi mata. Jadi nanti wisuda Anda itu menjadi haram kalau tidak pahami. Tapi nak paham iki rada halal loh. Di sini wong. Nah, begitu juga di surat Yasin. Karena qail awal itu bukan qail sani. Qail awal adalah mustafhim, orang yang tanya. Qail sani itu mujawab, orang yang jawab. Solusinya gimana? Ya ditaktek. Misalnya qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Harus ditaktek. Ketika orang bangkit dari kubur terus tangi. Lho sing nangekno aku iku sapa? Man ba'atsana mim marqadina. Sing nangekno aku iku sapa? Siapa yang membangkitkan kami? Terus Allah menjawab lewat malaikat, hadza ma wa'adar rahman. Kamu dibangkitkan ini sesuai janji Allah yang Maha Rahman. Tentu yang mengatakan pertama adalah sa'il, mustafhim, orang yang tanya. Tentu orang tanya itu tidak yang jawab. Maka supaya tidak jadi makalu-kaulnya satu orang, ditaktek. Jadi mam ba'atsana mim marqadina, sing nangekno aku sapa, terus dijawab hadza. Nah kalau dibaca langsung maka nggak jelas ini omongannya siapa, omongannya mustafhim apa omongannya mujawib. Jelas ya. Artinya wakaf sakta ini memang keharusan. Nah karena kelasnya anak-anak itu nggak ngaji ma'had ali, pokoknya kayak cilik pokoknya ngono so. Agar ono takok kena apa bah, pokoknya ngono. Lah saiki pokoke wis kudu mbok mareni, saiki wis maha kali. Nah, kenapa ditaktek? Karena qail awal itu mustafhim, qail sani mujawib. Lah untuk memastikan itu dong ya. Dong. Alhamdulillah, bebo pinter.